Kita mulai dari yang bikin hilang kendali sampai nyawa melayang. Nomor 10, Tanjakan Kerumput. Tanjakan Kerumput merupakan salah satu jalur yang berada di kawasan Kemeranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Jalan ini menjadi jalur utama yang sering dilewati oleh pengendara yang ingin bepergian dari arah Banyumas menuju ke Yogyakarta atau sebaliknya. Jalur ini menjadi sangat mematikan karena memiliki tanjakan yang tinggi dan turunan yang curam. Selain itu, jalur ini juga dipenuhi tikungan tajam yang membuat jarak pandang para pengemudi jadi sangat terbatas dari arah berlawanan. Risiko kecelakaan di lokasi ini semakin diperparah oleh minimnya lampu penerangan serta seringnya kabut tebal turun secara mendadak. Akibat dari kondisi geografis jalan yang ekstrim tersebut, sudah banyak kecelakaan fatal yang memakan korban jiwa di jalur ini. Salah satu peristiwa yang tercatat dengan data valid dari pihak kepolisian terjadi pada 10 Agustus 2013, di mana sebuah bus pariwisata mengalami remblong saat melewati turunan Kerumput. Bus tersebut hilang kendali, lalu menghantam beberapa mobil dan sepeda motor di depannya, hingga mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka berat. Nomor 9, Tanjakan Hut. Menjadi salah satu titik paling rawan di Jawa Barat, Tanjakan Hut ini letaknya berada di jalur Naringgul, Kabupaten Cianjur. Rute tersebut merupakan akses utama yang sering dilewati oleh masyarakat maupun wisatawan yang ingin bepergian menuju ke kawasan Cidaun atau area pantai selatan Pulau Jawa. Meskipun pengendara akan disuguhi oleh pemandangan tebing dan air terjun yang indah di sepanjang jalan, kondisi sekelilingnya yang berupa hutan lebat membuat suasana berkendara di sini terasa cukup sepi dan menegangkan. Karakteristik jalan yang sangat terjal dengan kemiringan ekstrim menjadi alasan utama mengapa jalur ini dicap sangat mematikan. Tikungan-tikungan tajam yang ada di sepanjang tanjakan membuat para pengemudi harus ekstra waspada karena jarak pandang dari arah berlawanan menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi, cuaca di kawasan ini sering berubah mendadak dengan turunnya kabut tebal yang menyelimuti jalan. Tragedi kecelakaan lalu lintas yang fatal pun sudah berulang kali dilaporkan terjadi oleh pihak kepolisian setempat akibat kondisi jalan yang berbahaya ini. Menurut data dari Polsek Naringgul, salah satu insiden maut terjadi pada 12 Oktober 2021 saat sebuah truk bermuatan kawat bronjong mengalami remblong hingga terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter. Peristiwa naas tersebut langsung mengakibatkan sang kernet meninggal dunia di tempat karena luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, Jalur Lintas Sibolga Tarutung. Membentang sepanjang kurang lebih 66 km di wilayah Sumatera Utara, jalur lintas Sibolga Tarutung ini terkenal dengan julukan Jalan Batu Lubang karena melewati terowongan batu yang terkenal. Rute ini menjadi jalan transportasi yang sangat penting untuk menghubungkan kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Pengendara yang melintas di sini akan disuguhi pemandangan perbukitan yang asri. Namun di balik keindahannya, jalur ini menyimpan rute yang sangat ekstrim karena berada tepat di pinggiran tebing curam. Faktor utama yang membuat jalur ini mematikan adalah kondisi geografisnya yang ekstrim dengan ratusan tikungan tajam dan belokan yang sangat sempit. Lebar jalan yang pas-pasan membuat mobil atau truk harus bergantian saat berpapasan, terutama di area tikungan yang tertutup tebing. Bahaya bagi para pengemudi semakin meningkat saat musim hujan tiba, karena kawasan ini sangat rawan terjadi longsoran batu besar dari tebing setinggi puluhan meter yang bisa langsung menghantam kendaraan di bawahnya. Banyaknya nyawa yang melayang di jalur ini menjadi bukti nyata dari betapa rawannya medan yang harus dihadapi oleh para pengendara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kepolisian Resor Tapanuli Utara, salah satu kecelakaan fatal terjadi saat sebuah mobil minibus yang mengangkut satu keluarga terperosok ke dalam jurang sedalam 100 meter setelah hilang kendali di salah satu tikungan tajam. Insiden tragis tersebut mengakibatkan seluruh penumpang yang berjumlah 5 orang meninggal dunia akibat benturan keras, menegaskan bahwa jalur ini menuntut fokus penuh dari setiap pengemudi. Nomor 7, Tanjakan Mandalawangi. Seringkali dilewati oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Pantai Carita. Tanjakan Mandalawangi ini terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalur ini merupakan rute alternatif yang menghubungkan wilayah raya Mandalawangi menuju ke arah Anyer. Suasana di sekitar tanjakan ini sebenarnya cukup asri, namun bentuk jalannya yang menanjak di antara perbukitan membuat para pengendara harus selalu meningkatkan kewaspadaan mereka. Penyebab utama mengapa jalur ini masuk dalam daftar jalan yang mematikan adalah kemiringan tanjakannya yang sangat curam. Kondisi aspal yang licin saat diguyur hujan, serta tikungan tajam yang langsung menyambut pengendara setelah puncak tanjakan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Kendaraan yang tidak berada dalam kondisi prima, terutama yang bermuatan penuh, seringkali kehabisan tenaga saat menanjak atau justru mengalami remblong karena sistem pengereman yang terlalu panas saat menuruni jalur tersebut. Bencana kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa pun sudah berulang kali terjadi di jalur rawan ini akibat dari medannya yang ekstrim. Berdasarkan laporan Satlantas Polres Pandeglang, salah satu kecelakaan massal yang paling tragis terjadi ketika sebuah truk yang dimodifikasi untuk mengangkut rombongan siswa pramuka kehilangan kendali akibat remblong saat menuruni tanjakan Mandalawangi. Truk tersebut meluncur tanpa kendali hingga terbalik, yang akhirnya mengakibatkan 6 orang siswa meninggal dunia di tempat serta puluhan remaja lainnya mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Nomor 6. Cadas Pangeran. Punya sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman penjajahan Belanda, jalan bernama Cadas Pangeran ini posisinya ada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Jalanan ini dibuat dengan cara memotong gunung batu. Makanya, rute ini menjadi jalur utama yang sangat penting untuk menghubungkan wilayah Bandung menuju ke arah Cirebon. Kalau kamu lewat sini, kamu akan melihat pemandangan jurang yang sangat dalam di satu sisi jalan dan tebing batu yang sangat tinggi tegak lurus di sisi jalan satunya lagi. Alasan utama yang membuat jalanan ini sering membuat orang celaka sampai meninggal adalah posisinya yang berada persis di pinggiran jurang dengan banyak kelokan yang patah. Lebar jalannya juga tidak terlalu luas, sehingga kendaraan-kendaraan besar yang lewat harus sangat berhati-hati supaya tidak bersenggolan dengan kendaraan dari arah depan. Selain itu, bahaya terbesar di sini sering muncul saat musim hujan, karena air bisa membuat tebing batu di atas jalan tiba-tiba runtuh dan menjatuhkan batu-batu besar yang langsung menimpa mobil atau motor di bawahnya. Sudah banyak sekali kejadian mengerikan yang memakan korban jiwa di jalur ini akibat tertimpa batu besar ataupun kendaraan yang jatuh ke dalam jurang. Menurut data resmi yang dicatat oleh pihak kepolisian setempat, salah satu kejadian parah yang pernah menjadi sorotan adalah ketika ada batu berukuran raksasa runtuh dari tebing saat hujan deras dan langsung menghantam dua mobil yang sedang melintas di bawahnya. Kejadian tersebut langsung membuat 4 orang penumpang meninggal dunia seketika karena terjebak di dalam mobil yang ringsek parah. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5. Tanjakan Gombel. Menjadi salah satu jalur yang paling terkenal di kota Semarang, Jawa Tengah, Tanjakan Gombel ini merupakan rute utama yang menghubungkan wilayah Semarang bagian bawah dengan kawasan perbukitan di Semarang bagian atas. Jalan ini selalu ramai dilewati oleh berbagai jenis kendaraan setiap harinya karena menjadi urat nadi transportasi bagi warga lokal maupun pengendara yang ingin menuju ke arah Solo atau Yogyakarta. Meskipun jalannya sudah dibuat menjadi 2 jalur yang terpisah, jalan yang membelah perbukitan ini tetap menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi para pengendara. Penyebab utama mengapa tanjakan ini seringkali memakan korban adalah kemiringan jalannya yang cukup curam dan memiliki beberapa tikungan yang tajam. Kondisi ini membuat kendaraan yang melintas harus mengeluarkan tenaga ekstra saat menanjak dan sebaliknya harus menahan beban yang berat saat menurun. Bahaya di jalur ini juga sering bertambah saat hujan turun lebat karena selain membuat permukaan aspal menjadi sangat licin, struktur tanah di sekitar perbukitan Gombel ini dikenal agak labil sehingga rawan memicu terjadinya tanah longsor yang bisa menutup jalan secara tiba-tiba. Banyaknya insiden kecelakaan yang berujung fatal di lokasi ini membuat pihak kepolisian setempat selalu memberikan perhatian lebih pada jalur Gombel. Berdasarkan data yang tercatat oleh Satlantas Polrestabes Semarang, salah satu kecelakaan beruntun yang cukup parah terjadi ketika sebuah truk tronton kehilangan kendali akibat remblong saat melintasi jalur turunan ini. Truk besar tersebut langsung meluncur deras dan menghantam beberapa sepeda motor serta mobil di depannya, hingga mengakibatkan 3 orang pengendara meninggal dunia di tempat dan beberapa lainnya luka-luka. Nomor 4. Tanjakan Emen. Dikenal luas sebagai salah satu jalur paling angker dan berbahaya di Jawa Barat, Tanjakan Emen ini berlokasi di wilayah Subang, tepatnya di jalur yang menghubungkan Bandung dengan Subang. Jalanan ini merupakan rute utama yang selalu dipadati oleh kendaraan wisatawan yang ingin menuju ke kawasan wisata Ciater atau Gunung Tangkuban Parahu. Pengendara yang melintas di sini akan disuguhi oleh udara yang sejuk dan pemandangan kebun teh yang membentang luas di kanan dan kiri jalan. Namun, treknya yang panjang menyimpan potensi bahaya yang sangat besar. Faktor utama yang membuat jalur ini sangat mematikan adalah kondisi turunannya yang sangat panjang, curam, dan disertai dengan beberapa kelokan tajam setelah puncak tanjakan. Kombinasi medan yang ekstrim ini seringkali membuat sistem pengereman kendaraan, terutama bus pariwisata yang berukuran besar dan bermuatan penuh, menjadi sangat panas hingga mengalami remblong karena dipaksa bekerja keras sepanjang turunan. Selain masalah teknis kendaraan, faktor kelalaian pengemudi yang kurang memahami medan jalanan ini juga sering menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan fatal. Mengerikannya, jalur ini dibuktikan oleh deretan kecelakaan maut berskala besar yang sudah berulang kali merenggut banyak nyawa di lokasi tersebut. Berdasarkan data resmi yang dicatat oleh Korlantas Polri, salah satu tragedi paling memilukan terjadi pada 10 Februari 2018 ketika sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan anggota koperasi mengalami remblong saat menuruni jalur ini. Bus tersebut meluncur tanpa kendali dengan kecepatan tinggi, menghantam pengendara motor, lalu menabrak tebing hingga terbalik yang akhirnya mengakibatkan 27 orang meninggal dunia seketika dan puluhan lainnya luka-luka berat. Nomor 3. Tanjakan Leduk. Terletak di kawasan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, jalur yang terdiri dari tanjakan leduk dan jurang ampel ini merupakan akses utama bagi para pengendara yang ingin menuju ke kawasan wisata Tretes. Rute ini hampir selalu ramai dilewati oleh kendaraan pribadi maupun bus pariwisata, terutama saat akhir pekan atau hari libur nasional. Karakteristik areanya didominasi oleh perbukitan yang asri, namun jalur ini dikenal sangat menantang karena langsung berbatasan dengan tebing dan jurang di sepanjang sisinya. Alasan mengapa kombinasi tanjakan dan jurang ini sangat mematikan adalah karena
karena sudut kemiringan jalannya yang sangat curam serta memiliki beberapa tikungan patah yang beruntun. Kondisi medan yang menanjak abis lalu disusul oleh turunan tajam sering membuat kendaraan yang tidak dalam kondisi prima kehabisan tenaga di tengah jalan atau mengalami remblong. Risiko kecelakaan di lokasi ini juga makin tinggi saat cuaca buruk karena air hujan membuat permukaan aspal menjadi sangat licin dan seringkali memicu kabut tebal yang menutupi jarak pandang para pengemudi. Keganasan jalur ini pun sudah terbukti dari banyaknya catatan kecelakaan fatal yang menelan korban jiwa di lokasi tersebut sepanjang tahun. Menurut data resmi dari Satlantas Polres Pasuruan, salah satu kecelakaan paling menonjol terjadi ketika sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan mengalami remblong saat menuruni area jurang Ampel. Bus tersebut hilang kendali hingga akhirnya menabrak tebing dan kendaraan lain di depannya, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia seketika serta belasan penumpang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena luka parah. Nomor 2, Tanjakan Sitinjau Lawik. Menjadi jalan utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok di Sumatera Barat, Tanjakan Sitinjau Lawik ini adalah jalur yang sangat penting bagi transportasi di Pulau Sumatera. Jalanan ini setiap hari selalu ramai dilewati oleh truk-truk besar yang membawa barang muatan berat dan juga bus-bus antar kota. Posisinya berada di daerah pegunungan yang sangat tinggi, di mana salah satu sisi jalannya langsung berbatasan dengan jurang yang sangat dalam. Alasan utama kenapa jalanan ini sangat mematikan adalah karena bentuk tikungannya yang sangat menekuk patah dan posisi jalannya miring menanjak tinggi sekali. Bentuk jalan yang ekstrim ini membuat truk-truk panjang terpaksa harus memakai jalur dari arah berlawanan supaya bisa berbelok, sehingga sering memicu tabrakan antar kendaraan. Bahaya di jalan ini semakin bertambah karena tanah di sekitar tebing sering longsor saat hujan deras, ditambah lagi sering muncul kabut yang tebal yang membuat mata sopir kesulitan melihat jalan di depannya. Gara-gara kondisi jalan yang sangat berbahaya tersebut, kecelakaan parah yang membuat orang kehilangan nyawa sudah sering terjadi di lokasi ini. Berdasarkan data resmi yang dicatat oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Padang, salah satu kejadian kecelakaan yang menonjol terjadi pada tanggal 19 Mei 2021, di mana sebuah truk tangki besar yang membawa bahan bakar mengalami remblong saat jalan menurun. Truk yang tidak bisa direm itu langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, menabrak pagar pembatas jalan, lalu jatuh ke dalam jurang, yang akhirnya membuat sopir truk tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Nomor 1, Alas Roban. Menjadi jalur legendaris yang membelah wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Alas Roban merupakan bagian dari jalur Pantura yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Jalanan ini dilewati oleh ribuan kendaraan setiap harinya, mulai dari mobil pribadi, bus antar kota, hingga truk-truk gandeng berukuran raksasa. Area di sekitar jalan ini berupa kawasan hutan jati yang sangat lebat, sehingga membuat suasana berkendara di sini terasa sangat sunyi dan gelap saat malam hari. Alasan utama kenapa jalanan ini sangat mematikan adalah karena bentuk jalannya yang memiliki banyak tanjakan tinggi dan turunan curam yang disertai dengan tikungan berkelok-kelok. Kontur jalan yang naik turun ini sering membuat mesin truk kehabisan tenaga saat menanjak atau membuat sistem rem menjadi terlalu panas hingga blong saat kendaraan menurun. Selain itu, bahaya di jalan ini semakin bertambah karena aspalnya sering menjadi sangat licin saat diguyur hujan, serta banyaknya kendaraan besar yang berjalan lambat sehingga memicu tabrakan dari belakang oleh kendaraan lain yang melaju kencang. Gara-gara kondisi medan yang sangat rawan tersebut, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia sudah berulang kali terjadi di jalur ini. Berdasarkan data resmi dari pihak Polres Batang, salah satu kecelakaan besar yang menonjol terjadi pada tanggal 16 Juli 2022, di mana sebuah bus pariwisata mengalami remblong saat melewati jalan turunan yang berbelok. Bus yang hilang kendali tersebut langsung menghantam sebuah truk dan beberapa mobil di depannya dengan sangat keras, yang akhirnya mengakibatkan 4 orang meninggal dunia seketika dan belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka berat.